Kembali lagi bersama saya Intuisi Tarot. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kartu tarot pilihan kalian. Di mana dalam video kali ini, saya akan membahas tema kisah cintamu selanjutnya, siapakah dia, orang baru, ataukah masa lalu. Seperti video saya sebelumnya, terdapat 3 pilihan kartu yang dapat kalian pilih untuk nantinya saya bacakan. Kartu pilihan pertama ditandai dengan warna putih, kartu pilihan kedua ditandai dengan warna biru, dan kartu pilihan ketiga ditandai dengan warna hitam. Baiklah, saya akan memberikan waktu 5 detik bagi kalian untuk memilih kartu mana yang ingin kalian pilih untuk nantinya saya bacakan. Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan akan video-video terbaru dari saya. Dan bagi kamu yang ingin personal reading, silahkan cek deskripsi di video saya dan kamu akan menemukan nomor kontak, WA, dan lain saya serta tarif untuk melakukan personal reading. Baiklah, saya akan memulai membacakan kartu pilihan pertama yang ditandai dengan warna putih. Namun sebelum itu, saya akan menyingkirkan pilihan kartu yang lainnya dulu. Baiklah, bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan pertama yang ditandai dengan warna putih, dalam tebarannya kita punya Seven of Cups, kartu Arcana Mayor The Devil, Queen of Cups, Five of Wands, Seven of Wands, Ten of Wands, Four of Coins, kartu Arcana Mayor The Temperance, Nine of Swords, dan Seven of Swords. Dari tebaran kartu pilihan pertama kali ini, kisah cintamu selanjutnya, siapakah dia, apakah orang yang baru, ataukah masa lalu. Bagi kamu yang single dan sedang mencari seseorang ataupun tambatan hati, ataupun jodoh kamu selanjutnya, sepertinya dari tebaran kartu kali ini, kamu akan bisa menemukan sosok jodoh kamu, yaitu kemungkinannya adalah orang yang baru, di mana orang ini adalah sosok yang pekerja keras, dia sosok yang gigih, dan dia adalah sosok yang cukup bijaksana dalam hubungan asmara, dan dia pun cukup pengertian dan mampu membuat hubungan asmara kamu dan dia berjalan dengan seimbang, berjalan dengan baik dan harmonis ke depannya bila mana kamu menjadi kekasih dari orang baru yang akan datang ini. Sepertinya kamu pernah tersakiti oleh masa lalu kamu, di mana kamu dan pasangan kamu yang lalu pernah mengalami kekecewaan, di mana pasangan kamu membuat kamu menjadi sedih, membuat kamu terluka dengan sikap dan keegoisan dia, dan karena dia membuat kamu menjadi lelah dengan sikapnya, dengan tutur katanya, ataupun dengan egonya yang membuat kamu menjadi terluka, dan itu membuat kamu akhirnya pergi dari dia dan memutuskan hubungan kamu dengan pasangan kamu yang lalu. Hanya saja dari tebaran kartu pertama kali ini, orang dari masa lalu kamu ini memiliki kemungkinan untuk mendekati kamu lagi, ingin merajut kasih kembali dengan kamu. Dan itu akan membuat kamu merasa cemas, merasa bimbang, karena kamu takut kamu akan mengalami kekecewaan seperti dahulu kala, di mana dia tidak bisa berkomitmen ataupun dia tidak bisa fokus dengan dirimu, di mana dia cenderung untuk melirik pasangan lain ataupun tidak setia, dan sifat dia yang cukup egois
dan tutur katanya yang tidak jarang membuat kamu terluka dan membuat kamu lelah dengan sikap dan perilakunya terhadap kamu. Kamu bisa saja memikirkan untuk membukakan hatimu terhadap masa lalu kamu, namun ada baiknya untuk kamu melihat dengan baik ataupun menyaring tentang apa yang akan datang terhadap dia, apakah dia masih membawa ego lamanya, apakah gerak-geriknya cenderung memang ingin serius terhadap kamu, ingin merubah sikapnya dan kembali menyayangi kamu dan melupakan masa lalu dia, melupakan dan membuang ego lamanya. Bila seperti itu, mungkin ada baiknya untuk kamu memberikan dia kesempatan. Namun, bila mana gerak-gerik dia untuk datang ke kamu cenderung masih membawa ego lamanya ataupun seperti ada perasaan bahwa niatnya kurang baik ataupun tidak tulus, kamu sebaiknya untuk berpikir dan stop sampai di situ dan move on lah dari mantan kamu ini. Bila mana ada keraguan di dalam hati kamu dan kecenderungan dia untuk mendekati kamu secara tidak tulus, karena dari tebaran kartu kali ini ada kecemasan terhadap kamu tentang masa lalu kamu yang akan datang terhadap kamu ataupun berusaha ingin kembali terhadap kamu. Namun ada berita baik di mana ada peluang untuk kamu mendapatkan kekasih hati, tambatan hati selanjutnya, yang mana dia adalah sosok yang baik dan memperjuangkan kisah kamu ataupun cinta kamu, di mana dia cenderung untuk bergerak dan membalas sinyal-sinyal yang kamu berikan terhadap dia bila mana kamu bertemu dengan orang baru ini. Dan dia cukup agresif untuk mendekati kamu karena sepertinya dia akan mulai melihat ataupun memahami sifat dan karakter kamu. Kedepannya dia akan cenderung untuk melirik kamu ataupun stalking kamu dan mencari tahu kabar kamu melalui teman ataupun melalui media sosial. Dia cukup orang yang gigih dan mampu untuk membuat hubungan kalian ini menjadi lebih baik ke depannya. Dia adalah pekerja keras dan mampu untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan sehingga dia mampu membuat hubungan kalian menjadi lebih langgeng ke depannya. Sepertinya karakter dari orang baru yang akan datang kali ini, dia adalah sosok yang baik, sosok yang mampu membuat kamu merasa lebih nyaman. Dia sosok yang ceria, membuat kamu merasa nyaman karena tutur katanya yang baik, dan juga sikap dia cenderung lebih lembut daripada masa lalu kamu. Dan dia adalah tipe yang pekerja keras. Dia juga sepertinya orang yang tidak terlalu jauh terpaut umurnya dengan kamu, karena dia mungkin seumuran ataupun sedikit lebih tua dari kamu. Kedepannya bila mana kamu bisa menghadapi masa lalu kamu ataupun move on dari masa lalu kamu, kamu akan menemukan sosok yang baru, tambatan hati yang baru, di mana orang ini akan datang di pertemanan kamu ataupun dikenalkan oleh teman kamu atau kamu menemukannya di media sosial. Dan sepertinya orang ini akan dekat dengan kamu karena ada kemungkinan orang ini akan berada di dunia kerja kamu ataupun teman kerja kamu saat ini. Dari tebaran kartu pilihan pertama kali ini, kartu ini mengisyaratkan bahwa adanya cinta dari orang baru ataupun asmara dari orang baru, walaupun kemungkinan ini bisa saja ada pada teman kerja kamu, namun kemungkinannya kamu baru menyadari bahwa dia memiliki perasaan terhadap kamu ke depannya. Jadi ada baiknya untuk kamu melihat sekeliling kamu dan tetap membuka diri kamu terhadap orang lain, terhadap orang yang baru yang ingin mendekatimu. Lebih dekatkanlah dirimu pada teman-teman yang support terhadap kamu, yang membantu kamu dalam
membina hubungan asmara kamu ataupun membina hati kamu agar tidak cepat down, tidak goyah, dan memiliki pendirian untuk bisa menemukan cinta sejati kamu yang kamu harapkan, yang kamu cari selama ini. Dari tebaran kartu pilihan pertama kali ini, zodiak yang dominan muncul adalah Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, dan Libra. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan pertama kali ini. Saya akan melanjutkan ke pembacaan kartu pilihan kedua. Bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan kedua, dalam tebarannya kita punya Page of Wands, Eight of Coins, Four of Swords, Page of Coins, kartu Arcana Mayor, The Wheel of Fortune, kartu Arcana Mayor, The World, Three of Coins, kartu Arcana Mayor, The Hermit, Four of Cups, dan Seven of Coins. Dari tebaran kartu pilihan kedua kali ini yang ditandai dengan warna biru, kisah cintamu selanjutnya, siapakah dia? Apakah orang baru? Ataukah dia adalah orang di masa lalu kamu, seperti orang yang pernah ada di hatimu namun dia hilang? Dari tebaran kartu pilihan kedua kali ini, sepertinya tebaran kartu kali ini cukup positif, memiliki energi yang positif terhadap kamu, bagi kamu yang single dan mencari orang yang sesuai dengan kamu ataupun mencari cinta kamu, mencari tambatan hati kamu yang baru. Sepertinya orang yang akan datang padamu ini cenderung adalah orang yang dekat dengan kamu. Sepertinya ini adalah teman kerja kamu ataupun dia adalah sosok yang dekat dengan kamu karena ada energi tentang dia yang mana ingin mendekati kamu, ingin lebih mencari tahu tentang kamu, sehingga dia tidak jarang untuk mencari tahu kamu lewat pertemanan ataupun lewat media sosial dia. Dari tebaran kartu kali ini, sepertinya orang yang akan mendekati kamu ini bukan orang yang baru, namun dia adalah orang yang dekat dengan kamu ataupun kamu mengenal dia cukup lama, karena sepertinya dia ini adalah orang yang dekat dengan kamu ataupun dia adalah teman kerja kamu dalam suatu perusahaan ataupun tempat kerja kamu, karena ini ditandai dengan Eight of Coins, Page of Coins, dan Seven of Coins, yang mana kartu ini adalah kartu elemen tanah, kartu yang menggambarkan kelimpahan keuangan finansial yang berhubungan dengan uang ataupun pekerjaan. Jadi dia ini sepertinya adalah orang yang dekat dengan kamu di dalam dunia pekerjaan kamu ataupun di tempat kerja kamu. Ataupun bagi kamu yang masih kuliah ataupun saat ini masih pelajar, sepertinya dia ini adalah orang yang dekat dengan kamu ataupun teman kampus, teman kuliah, ataupun teman sekolah kamu, karena ini menandakan pertemanan di mana kedekatan kamu dengan dia cukup baik dan sepertinya dia akan mulai bergerak untuk mendekati kamu ataupun memberikan sinyal-sinyal perasaan suka dia terhadap kamu. Mungkin saja pada awalnya bila mana kamu
mendekati orang ini, dia cukup cuek ataupun terlihat diam karena memang sosok dari orang yang akan menjadi pasanganmu ataupun jodoh kamu berikutnya ataupun tambatan hati kamu yang akan mendekati kamu ini adalah sosok yang cukup kaku dalam hubungan asmara, di mana dia kadang bingung untuk bertindak, bingung untuk mendekati kamu dengan cara bagaimana sehingga dia terlihat kikuk dan kaku dalam mengekspresikan dirinya sehingga dia kadang terlihat canggung ataupun terlihat diam atau bahkan menjauhi kamu bukan karena dia tidak memiliki perasaan terhadap kamu namun dia cukup bimbang. Itu ditandai dengan kartu The Hermit di mana kartu Arkana Mayor ini menunjukkan renungan di mana kebimbangan yang cukup besar terhadap dia untuk melakukan pergerakan selanjutnya. Page of Wands ini adalah kartu pergerakan, kartu aksi di mana sebenarnya dia ingin untuk bergerak, namun kebimbangan dia, keraguan dia cukup tinggi sehingga itu yang membuat dia terhalang ataupun terhambat dalam mengekspresikan dirinya untuk mendekati kamu ke depannya. Orang yang akan mendekatimu ini sepertinya orang yang cukup pemikir, namun dia orang yang bijaksana, dia memiliki tutur kata yang baik dan mampu membuat hubungan kamu ini akan berjalan dengan baik bila mana kamu menjadi kekasih dari orang ini. Ada begitu banyak energi positif dari dia yang akan membuat kamu merasa lebih nyaman, merasa bahwa kamu seakan telah mengenalnya sejak jauh dan kamu merasa bahwa dia adalah sosok yang dapat membuat kamu merasa bahagia, merasa lebih nyaman. Karena memang orang ini mampu membuat kamu merasa lebih tenang dengan sikap dia, dengan tutur kata dia, dan aksi dia dalam membuat kamu menjadi lebih tenang karena memang orang ini cukup dekat dengan kamu dalam memberikan sinyal-sinyal perasaan dia. Peluang yang cukup besar bahwa asmara kamu akan lebih baik ke depannya ditandai dengan kartu Arkana Mayor, The Wheel of Fortune, di mana kartu ini adalah kartu peluang, keberuntungan, dan kebahagiaan yang akan datang kepada kamu. Dan kartu The World ini adalah kartu pemenuhan, di mana bila mana kamu menjadi kekasih atau mendapatkan tambatan hati dari orang yang mendekati kamu ini, kamu akan merasa tercukupi bahwa kamu akan mendapatkan asmara yang benar-benar sesuai dengan kamu, yang membuat kamu menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tenang dalam sebuah hubungan asmara karena dia mampu untuk membuat kamu dan hubunganmu menjadi lebih baik, menjadi lebih langgeng ke depannya. Dan sosok yang mendekati kamu ini adalah sosok yang pekerja keras. Dia sosok yang gigih dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan ataupun sosok yang tegas terhadap apa yang dia geluti ataupun apa yang dia sukai termasuk hobinya, dan itu membuat dia menjadi lebih baik karena dia mempunyai komitmen dan keseriusan terhadap sesuatu, termasuk keseriusan dia terhadap hubungan asmara bila mana kamu menjadi kekasih dari orang ini. Sepertinya orang ini cenderung adalah orang yang seumuran dengan kamu ataupun usia kalian ini tidak akan terpaut jauh dari kamu. Jadi ada baiknya untuk kamu melihat sekeliling kamu, melihat dunia pertemanan kamu, dan melihat orang-orang di tempat kerja kamu karena ada kemungkinan dia adalah orang yang dekat dengan kamu, teman dekat kamu yang sebenarnya telah memiliki perasaan yang cukup lama terhadap kamu. Perasaan dia ini sebenarnya cukup lama dia pendam. Itu ditandai dengan kartu Four of Swords ini, di mana dia menyimpan ataupun dia telah mengetahui ataupun memiliki perasaan terhadap kamu cukup lama. Dan Seven of Coins ini adalah orang yang menunggu, tipe yang menunggu momen yang tepat untuk melakukan pergerakan terhadap perasaan dia untuk lebih dekat dengan kamu. Ada kemungkinan
dia akan berusaha untuk mencari tahu kabar kamu ataupun mencari tahu status dan kepribadian kamu lebih lanjut melalui pertemanan dia, teman kamu, ataupun media sosial. Dan sepertinya dia akan mulai bergerak untuk mendekati kamu, hanya saja dia menunggu momen yang tepat, momen yang baik untuk menyatakan perasaan dia terhadap kamu. Jadi, ada baiknya untuk kamu jangan pesimis, jangan terlalu memikirkan tentang asmara kamu, mengapa belum ada yang datang ataupun belum ada yang sesuai dengan kamu ataupun belum ada yang menarik perhatian kamu. Tetaplah membuka diri kamu terhadap orang yang akan datang terhadap kamu dan lebih lihatlah orang di sekitar kamu, karena orang ini akan mendekati kamu dan kamu akan mengetahui ke depannya bahwa orang ini adalah orang yang dekat dengan kamu dan kamu cukup mengenal baik orang ini. Dan ada baiknya untuk kamu melihat gerak-gerik dia dan tetaplah berikan sinyal-sinyal perasaan suka kamu bila mana kamu dan dia cukup memiliki perasaan yang sama, cukup tertarik dengan orang baru ini bila mana kamu telah mengetahui bahwa dia adalah sosok yang akan mendekati kamu. Dari tebaran kartu pilihan kedua kali ini, zodiak yang dominan muncul adalah Taurus, Capricorn, Virgo, Aquarius, Pisces, Aries, dan Cancer. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan kedua kali ini. Saya akan melanjutkan ke pembacaan kartu pilihan ketiga. Bagi kamu yang telah memilih kartu pilihan ketiga kali ini yang ditandai dengan warna hitam, dalam tebarannya kita punya Nine of Coins, Eight of Swords, Two of Swords, Queen of Swords, Two of Wands, Six of Cups, Six of Swords, kartu Arcana Mayor The Star, dan kartu Arcana Mayor The Chariot, serta Six of Wands. Dari tebaran kartu pilihan ketiga kali ini, kisah cintamu selanjutnya, siapakah dia? Apakah dia orang baru? Ataukah dia masa lalu kamu? Dari tebaran kartu pilihan ketiga kali ini, sepertinya kisah cintamu selanjutnya ini diwarnai dengan masa lalu kamu ataupun mantan kamu yang berusaha ingin kembali kepada kamu. Ini ditandai dengan Six of Cups, di mana kartu ini menggambarkan masa lalu ataupun orang yang pernah singgah di hati kamu, di pikiran kamu, namun dia hilang ataupun tidak ada kabarnya, lalu kemudian dia kembali untuk mencari tahu kamu, mengejar kamu, ataupun ingin kembali dekat dengan kamu. Namun itu akan membuat kamu merasa cemas, merasa bimbang dengan keputusan kamu ataupun keputusan dia untuk mendekati kamu. Kamu merasa bahwa dia akan membuat kamu menjadi terluka lagi bila mana kamu pernah terluka oleh masa lalu kamu. Kamu merasa itu akan menghambat kamu dengan asmara kamu yang akan datang. Sepertinya kamu pernah mengalami kekecewaan di masa lalu kamu dengan pasangan kamu sebelumnya, di mana dia seakan mengekang hubungan kamu ataupun membuat kamu merasa kecewa dengan sikap dia, dengan ego dia, dan tutur kata dia yang cukup membuat kamu terluka dan membuat kamu menjadi sulit untuk bergerak dan sulit untuk mempertahankan hubungan kalian.
di masa lalu. Dan bila mana kamu masih memikirkan masa lalu kamu yang berusaha datang, itu akan menghambat kisah kamu terhadap orang yang ingin kamu kejar ataupun gebetan kamu saat ini. Oh no! Karena ada kemungkinan untuk kamu dekat dengan seseorang ataupun orang baru, dan orang ini cenderung dapat membuat kamu merasa lebih baik ke depannya. Kamu merasa kehangatan dari sosok gebetan kamu ini karena dia lebih baik menurut kamu dari orang yang masa lalu ataupun mantan kamu sebelumnya. Dari tebaran kartu kali ini, sepertinya kamu telah memiliki target untuk kamu kejar ataupun telah memiliki gebetan untuk kamu berusaha mencari cara untuk bisa lebih dekat dengan dia ataupun mencari cara untuk memenangkan hatinya. Ini ditandai dengan kartu The Star, di mana kartu ini melambangkan pesona, di mana kamu tertarik dengan pasangan ataupun lawan jenis lain, di mana orang ini kecenderungannya adalah orang yang kamu dekati ataupun gebetan kamu. Walaupun dalam tebaran kartu kali ini ada peluang tentang orang baru, namun sepertinya orang baru ini adalah orang yang kamu kejar ataupun orang yang kamu dekati saat ini. Dan kamu mungkin memikirkan apakah dia memiliki perasaan yang sama terhadap kamu, ataukah dia memiliki perasaan ataupun benih-benih cinta di dalam hatinya. Jawabannya adalah ya. Dia memiliki ada rasa penasaran tentang kamu. Rasa penasaran ini membuat dia cukup bimbang dalam bergerak ataupun menanggapi sinyal-sinyal yang kamu berikan terhadap dia. Namun sepertinya dia telah melihat ataupun menyadari bahwa sinyal-sinyal yang kamu berikan terhadap dia adalah sinyal-sinyal yang tidak seperti pertemanan, namun lebih tinggi dan memiliki rasa yang lebih hangat, di mana dia merasa bahwa sinyal-sinyal yang kamu berikan terhadap dia adalah sinyal-sinyal perasaan suka. Namun dia bingung ataupun bimbang dalam mencari cara untuk bisa lebih dekat ataupun membalas sinyal-sinyal yang kamu berikan terhadap dia. Dia sepertinya memang telah mengetahui perasaan kamu. Ini ditandai dengan kartu Two of Wands, di mana sosok dari kartu ini memegang dua tongkat, di mana itu adalah melambangkan kebimbangan. Namun dia juga memegang bola dunia, di mana ini melambangkan sikap ataupun sinyal-sinyal yang kamu berikan. Dia telah melihatnya dan mulai menyadari bahwa sinyal kamu yang kamu berikan terhadap dia adalah sinyal-sinyal perasaan suka. Jadi kedepannya ada baiknya untuk kamu lebih memotivasi dirimu untuk lebih dekat dengan dia. Berikanlah sinyal-sinyal perasaan suka kamu, rasa care dan kepedulian terhadap dia, terhadap apa yang dia geluti, terhadap pekerjaan dia ataupun hal-hal yang dia sukai, sehingga dia mulai merasa lebih nyaman dan mulai merasa bahwa kamu adalah sosok yang baik yang mengerti dia, sehingga keraguan dia akan mulai berkurang dan bisa lebih dekat dengan kamu. Ada peluang yang baik bila mana kamu memberikan sinyal-sinyal yang baik ataupun komunikasi kamu baik terhadap orang yang kamu kejar saat ini. Ini ditandai dengan kartu Arcana Mayor The Chariot. Ini adalah kartu pesan ataupun kartu komunikasi, di mana pesan kamu ataupun sinyal-sinyal yang kamu berikan terhadap dia bisa lebih baik ataupun bisa ditanggapi dengan baik oleh dia. Dia akan cenderung mudah untuk bergerak dalam menanggapi ataupun membalas sinyal-sinyal yang kamu berikan terhadap dia. Kartu Six of Wands ini adalah kartu pergerakan, kartu aksi, di mana bila pesan ataupun sinyal-sinyal yang kamu berikan dan komunikasi kamu dengan sosok pasangan kamu ataupun orang yang kamu kejar saat ini baik, di mana komunikasi kamu bisa berjalan dengan baik dan sinyal-sinyal kamu yang kamu berikan cukup dapat ditanggapi dengan baik oleh dia, maka dia akan bergerak untuk mendekati kamu, dan kecenderungan dia untuk memberikan ataupun membalas pernyataan
dan sinyal-sinyal suka kamu akan lebih besar ke depannya. Ini ditandai dengan Nine of Coins, di mana ini adalah kartu kelimpahan, kartu panen, di mana dia akan merasakan bahwa sinyal-sinyal yang kamu berikan adalah sinyal-sinyal suka, dan kamu akan menemukan dia lebih dekat dengan kamu, lebih hangat, ataupun kedepannya kamu dapat bersatu dengan orang yang kamu kejar saat ini ataupun gebetan kamu saat ini. Jadi ada baiknya untuk kamu tidak cepat down dan tidak terlalu memikirkan pasangan kamu yang lalu ataupun mantan kamu. Bila mana dia ingin kembali dan memang kamu memiliki sedikit perasaan terhadap dia ataupun memang kadang kamu memikirkan dia, mungkin kamu bisa memberikan dia kesempatan dengan cara kamu memperhatikan gerak-gerik dia, memperhatikan maksud dia untuk datang, apakah memang dia benar-benar tulus dan melupakan masa lalunya. Bila seperti itu, mungkin bisa saja kamu menerima dia kembali, namun ada baiknya untuk kamu menyaring dan melihat gerak-gerik dia terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membukakan hatimu kepada masa lalu kamu. Dan sebaiknya untuk kamu melihat kemungkinan ini bila mana dia memiliki ataupun masih membawa ego lamanya, sebaiknya memang untuk kamu stop dan move on dari dia. Ini tergantung dari kamu, keputusan kamu, apakah kamu ingin kembali terhadap masa lalu kamu ataukah move on dan mencari tambatan hati yang baru. Karena di tebaran kartu kali ini memang ada kebimbangan baik dari kamu dan dari orang yang kamu kejar ataupun gebetan kamu saat ini. Jadi keputusan ada padamu untuk melangkah, apakah kamu membukakan hatimu kepada orang yang masa lalu kamu ataukah orang yang akan datang di masa depan kamu ataupun orang yang kamu kejar saat ini. Karena peluang dari tebaran kartu kali ini adalah kamu bisa mendapatkan cinta dari orang yang kamu dekati ataupun orang baru yang akan mendekati kamu. Dari tebaran kartu pilihan ketiga kali ini, zodiak yang dominan adalah Aquarius, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Libra, Gemini, Pisces, dan Cancer. Baiklah, itu saja pembacaan kartu pilihan ketiga kali ini sekaligus menutup video kali ini. Terima kasih bagi kamu yang telah subscribe, like, dan share video saya. Dan bagi kamu yang belum, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan bagi kamu yang ingin personal reading, silahkan cek deskripsi di video saya dan kamu akan menemukan nomor kontak, WA, dan lain saya beserta dengan tarif untuk melakukan personal reading. Baiklah, terima kasih bagi kamu yang telah menonton. Saya doakan yang terbaik bagi asmara kamu selanjutnya.